kita akan melaksanakan IHT tentang profil pelajar Pancasila, di mana tujuan dari IHT ini dilaksanakan adalah agar kita lebih mendalami lagi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dan juga menerapkan bagaimana sih profil pelajar Pancasila di dunia pendidikan, begitu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan IHT, marilah kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ada yang bisa saya minta tolong untuk memimpin doa? Satu orang, Bapak Ibu? Oke Pak, saya Pak. Ya, tolong ya Pak Taji, silahkan. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Taji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, Om Swastiastu. Baiklah Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memasuki materi kita tentang profil pelajar Pancasila, ini akan saya presentasikan ya. Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke inti materi, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Ada? Belum Pak. Belum ya, oke. Jadi, nah sebelum kita memasuki ke inti materi, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu pernah menekankan bahwa dalam filosofi pendidikannya, anak itu sudah memiliki kodratnya sejak lahir. Jadi dia ingin menjadi seperti apa ke depannya di kehidupan nantinya. Dia itu sudah memiliki kodratnya sendiri. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah hanya sebagai penuntun saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak supaya seperti ini, supaya menjadi begini, menjadi begitu, tuh nggak bisa. Jadi tugas kita sebagai di dalam dunia pendidikan sekarang itu, tugas kita itu hanya sebagai fasilitator saja, sebagai penuntun anak saja. Kita mengarahkan anak supaya menjadi dengan arahan yang lebih baik begitu. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya sebatas untuk fasilitator saja. Kita memfasilitasi anak supaya anak itu terarah tujuannya kemana, supaya itu bahasa anunya nggak tersesat begitu Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke materi inti. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima itu bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi apa sih maksudnya profil pelajar Pancasila? Poin pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu sejak lahir sudah memiliki kepercayaan, sudah memiliki agama yang diwariskan dari leluhur kita, dari orang tua kita. Ada di Indonesia ini sangat beragam sekali Bapak Ibu ya. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Konghucu, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Jadi sangat beragam sekali kita di Indonesia ini. Ada 5. Nah, di sini apa sih yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila? Apa yang diharapkan untuk terwujud begitu? Di sini yang diharapkan yang dimiliki oleh peserta didik itu dari poin pertama ini yaitu si anak ini, si peserta didik ini memiliki akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, teman-temannya, kepada gurunya, kemudian kepada alam, dan kepada negaranya, selama negaranya negara Indonesia ini. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam era pendidikan sekarang, anak itu nggak hanya melulu menuntut tentang ilmu pembelajaran saja, nggak cuma tentang
mungkin biologi, kimia, nggak cuma menuntut tentang itu saja, nggak cuma menuntut tentang dia berhitung, berbahasa, nggak cuma itu. Jadi dia juga dituntut bagaimana ingat kepada Tuhannya, ingat kepada penciptanya, begitu. Itulah yang diharapkan, sehingga anak didik itu nggak hanya fokus belajar saja, nggak fokus belajar untuk tentang kognitifnya saja, tentang pengetahuan saja, tetapi juga diimbangi dengan rohaninya juga, dengan keagamaannya juga, begitu. Bisa dipahami ya untuk poin pertama ya. Halo? Halo? Bisa, Pak. Ya. Kita lanjut yang poin yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih yang dimaksudkan dengan berkebinekaan global? Di sini berkebinekaan global maksudnya seperti yang kita ketahui, terutama di Indonesia ya Bapak Ibu. Di Indonesia itu kita tuh memiliki berbagai macam suku, adat, ras, budaya, banyak sekali macamnya, sangat bervariasi. Saya ambil contoh saja di tempat saya mengajar sekarang di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Basaran, Desa Basaran Jaya. Itu di sini kami mengadopsi beberapa suku Bapak Ibu, nggak cuma satu. Mulai dari suku Bali, suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Jawa. Itu kami berdampingan 4 suku ini, selalu dalam satu ruang lingkup. Sejak saya masih sebagai ketua didik itu sudah memang 4 suku ini selalu berdampingan kami. Nah, di sini dimaksudkan, apa sih yang dimaksudkan berkebinekaan global bagi pelajar Pancasila? Di sini yang diharapkan adalah pelajar Indonesia itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Maksudnya apa? Jadi meskipun kita itu berbeda-beda, sukunya beda, agamanya beda, itu diharapkan itu enggak menjadi alasan untuk kita tuh terpecah begitu Bapak Ibu. Jadi meskipun agama kita berbeda, suku kita berbeda, ras kita berbeda, justru itu yang semakin mengeratkan kita. Itu yang menjadi perbedaan, itulah yang kita anggap sebagai varian begitu, supaya lebih Indonesia ini menjadi lebih indah. Makanya perlulah profil pelajar Pancasila itu untuk menanamkan rasa-rasa Pancasila di dalam anak didik tadi. Makanya perlu diajarkan bahwa meskipun kita tinggal di Kalimantan Tengah misalkan, seperti saya, itu saya tuh nggak harus menganggap bahwa Kalimantan Tengah inilah yang terbaik di antara yang lain. Tetapi bagaimana kita itu menganggap bahwa adat yang ada di tempat kita itu adalah bagian dari Indonesia. Jadi adat-adat di tempat lain pun mempunyai khasnya sendiri. Jadi kita harus menghargai itu. Jadi maksudnya supaya kita tuh menghargai budaya yang ada, nggak cuma menukar satu adat saja. Gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Di sini adalah mandiri. Apa sih yang dimaksud profil pelajar Pancasila dalam konteks mandiri? Di sini, pelajar Indonesia itu diharapkan memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi dalam era pendidikan sekarang, anak itu nggak hanya mengharapkan menunggu dari gurunya saja. Jadi diharapkan dia itu kreatif, mandiri. Artinya dia memulai semuanya itu dari dirinya sendiri, begitu. Memotivasi dirinya sendiri bagaimana untuk belajar menjadi yang lebih baik, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, begitu. Jadi misalkan kalau kayak sekarang ya Bapak Ibu, apalagi yang di era pandemi kayak gini, kan biasanya kita belajar di sekolah, tapi kalau kayak sekarang kan itu semuanya serba daring, dari rumah, begitu Bapak Ibu. Nah makanya anak-anak ini dia itu harus kreatif. Bagaimana sih caranya kalau misalkan dikasih tugas nih sama gurunya, gimana caranya untuk melakukan ini berdasarkan petunjuk yang diberi. Disitulah dia ditanamkan rasa-rasa mandirinya supaya dia nggak menunggu terus. Jadi dia menumbuhkan rasa mandiri dalam dirinya sendiri, begitu. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, bergotong royong. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Bergotong royong ini di Indonesia itu sudah sangat melekat sejak dulu. Kalau dari pengalaman saya sejak kecil, memang gotong royong itu sangat identik sekali. Misalkan begini, kalau ada satu tetangga yang bikin rumah, nah itu pasti paling nggak satu kampung itu ikut bantu gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga cepatlah selesainya. Nah inilah yang ingin kita tanamkan di dalam diri peserta didik kita yang sekarang, di era sekarang. Jadi gimana supaya mereka itu nggak cuma fokus, kalau anak-anak sekarang kan kita seperti kita tahu bersama, mereka itu asik sendiri dengan dirinya sendiri begitu. Misalkan main HP, karena keseringan main HP ini akhirnya nggak tahu di sekitarnya, teman-temannya mau ngapain dia nggak tahu, asik sama dirinya sendiri aja, asik main HP aja begitu. Nah inilah mengapa perlu adanya
profil pelajar Pancasila. Poin keempat yaitu bergotong royong untuk menumbuhkan rasa kerjasama dalam diri peserta didik itu. Yaitu di mana di sini diharapkan agar pelajar Indonesia ini di kedepannya itu bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, memiliki kepedulian yang tinggi antara sesamanya, dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, gitu. Dan juga berbagi dengan sesama. Kalau misalkan kayak sekarang mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya di lingkungannya, anak-anak itu dimana meskipun mereka kumpul nih sama-sama satu ruang, satu tongkrongan, tapi mereka itu asik sendiri, megang HP sendiri, entah itu main game, entah itu main TikTok, terus apa, itu mereka asik sendiri. Kalau kita dulu kan beda, kalau kami dulu beda Bapak Ibu, kalau kita kumpul tuh ya kita sharing sama-sama teman kan, apa yang main sama-sama, jadi kayak main lebih hidup lah untuk rasa kerjasama itu. Makanya diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, anak-anak itu jadi nggak cuek sama lingkungan sekitarnya. Diharapkan dia bisa berkolaborasi dan memiliki hubungan dengan sesamanya. Gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut poin yang kelima. Bernalar kritis. Apa sih di sini yang dimaksudkan dengan bernalar kritis? Di sini pelajar Indonesia itu diharapkan perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikirannya dengan proses berpikirnya. Oke, jadi maksudnya anak-anak itu diharapkan dia mampu mengembangkan apa yang dia dapat itu sehingga menjadi sesuatu yang baru begitu Bapak Ibu. Ada yang bisa mencontohkan mungkin Bapak Ibu? Halo? Oke, lanjut ya. Nah, misalkan nih, kita memberi anak itu satu permasalahan tentang media sosial misalkan. Jadi kita kasih dia satu permasalahan, bagaimana kita mengajak anak ini, peserta didik ini untuk memecahkan masalah tersebut. Kita memancing dia agar mau mengeluarkan pendapatnya begitu, mau asumsi berpikirnya bagaimana. Jadi perlu diingat, kita tuh hanya untuk mengarahkan anak aja. Mengarahkan anak itu supaya, oh begini loh cara menyelesaikannya, begini loh cara mengatasinya, begitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak itu mampu dan mau mengeluarkan pendapatnya, pemikirannya, itulah yang kita harapkan. Jadi supaya si anak ini bernalar kritis dan mau berbagi dan mengekspresikan dirinya lebih jauh lagi begitu Bapak Ibu. Enggak cuma, jadi dalam pendidikan itu enggak cuma gurunya aja yang ngomong sendiri, tapi nggak ada feedback dari peserta didik. Jadi diharapkan itu terjadi komunikasi dua arah. Jadi ketika guru memberikan materi, anak itu menanggapi juga, nggak cuma diam aja, nggak cuma sekedar memperhatikan, datang duduk diam lalu pulang, nggak begitu. Jadi kita harapkan ada interaksi lah antara guru dan juga peserta didik begitu. Sampai sejauh ini jelas apa? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini poin terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kreatif. Nah, ini yang juga sangat penting sekali. Memang keenam elemen ini sangat perlu sekali kita terapkan di pendidikan sekarang. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kreatif? Di sini, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir, dan mencari alternatif solusi permasalahan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Jadi untuk materi sekarang itu kita berbasis pada masalah. Anak ini kita beri masalah, misalkan nih, bagaimana sih caranya untuk mengurangi penggunaan media sosial? Ini masalahnya, poin masalahnya kan, yang kita anukan. Lalu kita ajaklah anak ini untuk berkreasi, bagaimana apa yang pendapat dia yang harus dilakukan, seperti apa ya tindakan-tindakan yang bisa digunakan agar penggunaan media sosial ini dapat dimanfaatkan dengan baik begitu. Enggak hanya untuk main aja, enggak untuk buka TikTok aja, tapi dia memanfaatkan media sosial ini lebih ke pendidikan, misalkan untuk mahasiswa belajar atau hal-hal untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk mengerjakan tugas-tugasnya, itu kan bisa dimanfaatkan dari Google begitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita tuh mengajak anak untuk berkreatif, berkarya, atau juga misalkan nih kita ngajak anak-anak kalau dalam mapel seni budaya itu kan ada yang menyulam segala macam. Nah itu kan mengasah rasa kreatif dari peserta didik itu tadi, begitu. Nah jadi sekali lagi yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila poin ke-6 kreatif itu adalah bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi
kesalahan. Oke, di sini jelas Bapak Ibu yang kita bahas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, Ya, saya hanya ingin mengkonfirmasi Pak, barangkali memang Pancasila ini sudah diimplementasikan ya Pak di sekolahnya Pak Kadek di SMA Negeri 1 Basarang. Itu Pak. ya. Ya itu saja Pak. Bagaimana Pak? Suaranya terputus Pak. Yang ingin saya tanyakan mungkin hanya sedikit penegasan dari Bapak, berarti memang sudah diimplementasikan Pak terkait Negeri 1 Basarang. Ya, jadi emang kita harapkan Bapak Ibu ya, kenapa IHT ini dilaksanakan ya kita akan menerapkan begitu, bukan akan, memang harus diterapkan karena kan filosofi dari pendidikan dari KJ Dewantara itu mengharapkan bahwa terwujudnya profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Jadi 6 dimensi itu harus benar-benar kita jalankan tadi, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, kemudian yang ketiga itu adalah mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima berakhlak kritis, dan yang keenam kreatif. Itu harus benar-benar kita terapkan di dunia pendidikan kita, nanti di sekolah Bapak Ibu juga, itu demi mewujudkan yang namanya tujuan pendidikan nasional, begitu Bapak. Bisa diterima Pak? Oke Pak, sudah jelas Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu mungkin? Sebelum kita akhiri. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah jelas Pak. Halo? Ya Pak, sudah jelas Pak. Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas untuk materi hari ini saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, karena tadi kita memulai kegiatan ini dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Bisa saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa lagi? Saya lagi ya Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak Taji. Kan sudah dimulai ini, kita bersama-sama juga mengakhiri kegiatan dengan sampai Pak Kadek dari SMA Basarang. Semoga memang benar-benar bermanfaat dan dapat kita implementasikan bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jadi sampai bertemu lagi nanti di IHT selanjutnya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Yang Pak. Yang Pak.